Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Triyanti dari Fakultas Nurul Jadid, Prodi Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan dan 9 landasan pendidikan. Yang pertama itu landasan pendidikan. Nah, di sini pendidikan sendiri yaitu mempunyai makna upaya seseorang pendidik untuk peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya. Nah, sedangkan landasan pendidikan sendiri ialah tumpuan atau asas atau dasar dalam pendidikan. Nah, jadi definisi dari landasan pendidikan sendiri ialah upaya seseorang pendidik untuk peserta didiknya dalam mengembangkan pengetahuan. Nah, baik, yang kedua selanjutnya yaitu definisi dari 9 landasan pendidikan. Yang pertama yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis ialah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, baik. Terus yang kedua ialah landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ialah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang harusnya menjadi tujuan pendidikan. Terus yang ketiga yaitu landasan religius. Dalam konteks ini, pendidikan ialah hal yang sangat bergantung pada keimanan dan keyakinan peserta didik masing-masing. Nah, yang keempat, landasan ilmiah. Landasan ilmiah ini merupakan landasan atau teori yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai ilmu yang contohnya yang berhubungan langsung dengan pendidikan dari segi bidang yang menyelimutinya. Terus yang kelima, landasan psikologis. Dalam hubungan pendidikan dan psikologis, pendidikan harus mampu memenuhi perubahan yang terjadi pada diri individu, baik perilaku, perkembangan maupun pertumbangan. Nah, yang keenam, landasan sosiologis. Dalam landasan ini, sebagai pendidik kita harus mempelajari permasalahan sosial semacam individu dan masyarakat serta implikasinya terhadap pendidikan. Nah, yang ketujuh, landasan antropologis. Nah, dalam landasan ini yaitu bersumber dari hasil studi disiplin antara antropologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Dan yang kedelapan ialah landasan historis. Landasan historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktik masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa depan. Dan yang sembilan yaitu landasan ekonomi. Landasan ini terdapat hubungan antara pendidik dan ekonomi yang melalui pendidikan. Maka apabila sistem pendidikan memerlukan sejumlah dana yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Nah, yang selanjutnya yaitu opini saya mengenai jika landasan pendidikan itu tidak memenuhi 9 dari macam landasan pendidikan, yaitu di sini ialah menurut saya kan 9 landasan pendidikan itu kan wajib dalam sistem pendidikan. Maka apabila sistem pendidikan tidak memenuhi dari 9 landasan ini, maka hasilnya kan tidak akan baik dan pasti juga tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kan landasan itu kan tumpuan, asas atau dasar. Jika dasarnya saja sudah tidak baik atau maksudnya itu tidak memenuhi syarat, maka kan katanya juga tidak akan bagus. Contohnya di sini saya mengumpamakan seperti bangunan. Nah, bangunan itu kan landasannya itu kan pondasi. Nah, jika pondasinya saja sudah kurang, maka kan bangunan pun juga tidak akan kuat. Kan jika pondasi semuanya kita membuat pondasi, kita hanya menggunakan batu dan pasir saja, tidak menggunakan semen, maka kan hasilnya tidak akan baik. Maka bangunan itu nantinya juga tidak akan kokoh. Maka bangunan itu akan cepat hancur atau roboh. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi itu, kurang lebihnya itu.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.